dengan tidak jenuh dan bosan kita menyatakan syukur kepada Allah yang segala-galanya, sebab atas takdir Allah kita dipertemukan di masjid yang sangat megah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian daripada itu sholawat beriring salam kemudian dilimpahkan kehadiran Rasulullah SAW, di mana beliau adalah seorang tokoh yang tidak pernah menokok, seorang pemimpin yang benar-benar terpimpin, dan seorang pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan menyambung kembali pembahasan berkaitan dengan Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha. Quran itu bagian satu dengan bagian yang lainnya saling menjelaskan, sehingga terbentuklah sebuah rangkaian keterangan yang di dalamnya tidak bermuatan subjektif siapapun. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan surat ke-39, surat ke-41, surat Fussilat, ayat 26, 27 dan 28. Kemudian kita perkaya dengan surat ke-30 ayat 32 dan surat Al-Baqarah ayat 70. Di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah memberikan berita kepada manusia berkaitan dengan orang-orang yang bersikap negatif, berkaitan dengan orang-orang yang menentang, berkaitan dengan orang-orang yang merusak ajaran Allah, yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah kafaru. Mereka melakukan provokasi terhadap manusia-manusia yang lain dengan harapan supaya manusia yang lainnya tidak mau menanggapi ilmunya Allah. Kemudian daripada itu mereka membuat satu rencana busuk, yaitu dengan membuat kegaduhan-kegaduhan, sehingga dengan demikian manusia-manusia yang lain dapat dijajah oleh mereka. Lalu kita perkaya dengan surat yang ke-30 ayat 32, yaitu berkaitan dengan bagaimana kerja mereka dalam rangka membuat kegaduhan di permukaan bumi. Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum, sebahagian mereka itu Yahudi dan Nasrani, terutama golongan-golongan intelektualnya, melakukan farraqu dinahum, melakukan pecah belah terhadap penataan hidup kalian, penataan hidup mereka. Wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana mereka merasa bangga terhadap kelompok-kelompok masing-masing. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menjelaskan bagaimana cara kerja orang-orang yang bersikap negatif dengan ajaran Allah, yaitu dengan melakukan permutarbalikan, summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka berubah, mereka memutar balik min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka memutar balik ajaran Allah setelah mereka memahaminya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka agar manusia yang lainnya beranggapan bahwa yang mereka putar balik itu adalah benar-benar bersumber dari Allah. Padahal yang demikian adalah bukan bersumber dari ajaran Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang memprovokasi dan orang-orang yang terprovokasi sama-sama kondisi kehidupan mereka adalah jazaa'u a'da'illahi an-nar. Satu kehidupan yang an-nar, panas membara, saling bermusuh-musuhan, saling sikut menipu, saling objek mengobjek, saling fitnah memfitnah dan lain sebagainya. Begitulah wujud kehidupan yang sangat-sangat diinginkan oleh orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah, agar masalah manusia la'aqudanna bergeser dari sistem hidup yang sebenarnya yang diajarkan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah juga memberikan solusi kepada kita semua.
agar kita tidak terjebak terhadap sistem yang mereka bangun. Cara yang Allah ajarkan adalah dengan bertakwa kepada Allah. Kalimat ini selalu kita dengar setiap Jumat digaungkan oleh para khatib yang naik ke atas mimbar. Tapi oleh karena wawasan kita, pola pikir kita tidak terbentuk dengan ittaqullah itu, sehingga ucapan itu hanya air seperti air yang mengalir tanpa ada wadahnya, tidak berkesan sama sekali di dalam lubuk hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita lengkapi wawasan kita, kita tambahi, kita tingkatkan terhadap Al-Quran ini, yaitu dengan merujuk kepada Quran surat yang ke-39 ayat 61, yaitu surah As-Zumar, di mana disebut dikatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladziina ittaqaw rabbahum bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Wa yunajjillah, dan Allah akan najji, artinya membebaskan, dan Allah akan menyelamatkan. Dari mana? Dari azaban syadidah, azab yang pedih itu, kehidupan anak itu. Kalau dalam Al-Quran ada istilah karbil azim, sunnah Musa ya, wa najjaynahuma minal karbil azim, perbudakan. Ada Quran yang mengistilahkan bala'un azim, sama. Intinya apa? Anar, karbil azim, bala'un azim, azaban syadidah. Kalau kalian mau lepas daripada itu, kata Allah, Allah yang bisa melepaskannya, yang lain tidak. Wa yunajjillah. Lalu pertanyaan kita, bagaimana Allah mau melepaskan kita dari kondisi ini? Dengan menurunkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Sebab Al-Quran ini berisi informasi dari Allah, baik yang benar maupun yang salah, Allah tuang kedua-duanya di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa beralternatif mana yang harus jadi pilihan kita, mana yang harus kita tinggalkan. Bisanya Quran ini dapat membebaskan kita dari kenyataan hidup yang pahit kecil itu ketika kita mau membentuk pola pikir kita, ketika kita mau membentuk penilaian hidup kita, ketika kita mau membentuk sikap hidup kita dengan ajaran Allah yang Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah sebut alladzina ittaqaw rabbakum, yaitu mereka yang ittaqaw rabbakum, mereka yang bertakwa. Bukan takut kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi takut jangan sampai kita di dalam menjalankan kehidupan ini melanggar segala aturan-aturan Allah. Itu yang kita takutkan. Jadi mereka yang hidup patuh dengan aturan Allah, itulah yang oleh Allah akan dibebaskan dari azaban syadidah. Itulah yang oleh Allah akan dibebaskan dari karbil azim itu. Itulah yang oleh Allah akan dibebaskan dari bala'un azim. Bimafazatihim, sehingga mereka diantarkan ke arah satu kehidupan yang menang. Faza, ya, fauzan itu artinya menang. Sehingga mereka menang dalam hidup ini. Apa? Lepas dari bala'un azim, lepas dari azaban syadidah. Kemudian la yamassuhumus su', kata Allah, dan mereka akan masa yang musuh, tidak akan tersentuh sama sekali dengan asu, dengan kehidupan yang jahat itu, dengan kehidupan yang keji itu, dengan kehidupan yang zalim itu, tidak akan tersentuh mereka. Kenapa? Gerak mereka dibimbing oleh satu ilmu yang bersumber dari Allah. Gerak mereka tidak didorong oleh perut, bawah perut dan atas perut mereka. Lalu kata Allah, wala hum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada kegundahan dan kekhawatiran dalam hidup ini, sebab Allah membimbing kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah cara Allah untuk membebaskan manusia dari azab yang pedih, yakni dengan menjadikan Quran sebagai panduan di dalam menjalankan kehidupan. Tapi kalau kita tidak mau memahami Al-Quran secara objektif, secara sungguh-sungguh, konsentrasi penuh, waktunya disiplin, ini tidak akan berfungsi apa-apa dalam diri dan kehidupan kita.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana bimafazatihim, mereka mencapai kemenangan itu? Orang-orang yang bertakwa itu akan mencapai kemenangan. Tapi orang-orang yang kufur akan mencapai laknat Allah. Mari kita perkaya ayat ini Bapak Ibu sekalian dengan surat ke-9 ayat 88 dan 89, yaitu surah At-Taubah. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian buka di rumah. Kalau orang-orang yang kafir tadi mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, tapi lain halnya dengan Rasul dan orang-orang beriman. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lakinnir rasulu walladzina amanu ma'ah. Tidak demikian halnya, atau akan tetapi Rasul Allah, lakinnir rasulu walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama-samanya. Artinya beriman itu orang-orang yang mau membentuk pola pikirnya, orang yang mau membentuk sikap hidupnya dengan Quran itu. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, artinya mereka berjuang habis-habisan. Jahad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda yang mereka miliki, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka. Tapi sekalian, kita jangan salah paham. Pengertian jihad itu harus dengan angkat senjata. Pengertian jihad harus demo, itu bukan solusi. Jadi jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka benar-benar, mereka sungguh-sungguh, mereka mati-matian memperjuangkan tegaknya sebuah penataan hidup menurut Allah. Itu yang diperjuangkan. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Maka begitu dengar ittaqullah, apa yang ada kepada kita? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sehingga muncul gairah untuk berbuat menurut Allah itu. Tapi kalau ittaqullah, kepala kita kosong dengan wawasan terhadap ittaqullah, makanya enggak bereaksi apa-apa dalam diri kita. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Rasul dan orang-orang beriman itu, mereka dapat melepaskan diri dari situasi dan kondisi yang azaban syadidah itu, yang jahiliyah itu, dengan mereka melakukan perjuangan dalam hidup mereka, baik dengan harta maupun dengan jiwa raga mereka. Mari kita perhatikan Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu orangnya tampan, akhlaknya baik. Lalu kenapa saudara-saudaranya, paman-pamannya itu memusuhi beliau? Lalu kenapa orang-orang Arab jahiliyah memusuhi beliau? Bukan karena pribadinya, tapi karena yang dibawanya, yang didakwahkannya itu tidak sesuai dengan pandangan yang sudah terbentuk pada masyarakat Arab di kala itu. Wah, ini yang dibawa Muhammad lain, sesuatu yang baru. Kok beda dengan guru-guru kita dulu ya? Pokoknya lain dah. Ini Muhammad sudah gila. Innaka lamajnun. Ini Muhammad yang dibawanya hadza sihrun mubin, cuma sihir isinya. Ini yang dibawa Muhammad cuma asatirul awal, dongeng saja. Begitulah intimidasi yang mereka lakukan kepada para pendakwah Al-Quran, termasuk Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Yang diajarkan oleh Muhammad ini sesuatu yang berbeda dengan pola pikir yang sudah terbentuk pada masa itu di kalangan bangsa Arab. Muhammad membawa sesuatu yang baru, sehingga itu memunculkan satu kegaduhan bagi yang bersikap negatif. Begitupun juga para sahabat Rasul, istri beliau Khadijah. Kenapa mereka berjuang habis-habisan? Khadijah seluruh hartanya dia serahkan untuk perjuangan Muhammad. Dalam rangka apa? Jihad, memperjuangkan tegaknya sebuah sistem kehidupan menurut Allah. Begitupun para sahabat-sahabatnya. Lalu apa yang disebut dengan penataan hidup menurut Allah itu? Al-Jannah, Bapak sekalian. Al-Jannah itu satu perwujudan kehidupan sebagai hasil dari penerapan ilmunya Allah ke dalam kehidupan. Saya ulang kembali kalimat ini, penting. Sebab nanti jangan salah paham. Al-Jannah itu sama dengan apa? Satu perwujudan kehidupan hasil dari penerapan ilmunya Allah ke dalam kehidupan. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasul. Inilah yang diperjuangkan oleh para pendukung Rasul.
sehingga mereka mampu berjuang baik dengan harta benda mereka maupun dengan jiwa raga mereka. Begitu dengan surat ittaqullah, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Lalu kata Allah, wa ulaika lahumul khairat. Mereka itu rasul dan orang-orang beriman yang mereka berjuang habis-habisan baik dengan harta benda mereka maupun dengan jiwa raga mereka, lahumul khairat. Bagi mereka al khairat. Apa maknanya Bapak sekalian? Nah, al khairat itu beberapa makna alternatif kamus menyajikan. Salah satunya adalah asyarafu, kehormatan, kemuliaan, kebaikan, itu makna al khairat. Jadi mereka-mereka yang berjuang dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka dalam rangka tegaknya sebuah sistem hidup menurut Allah itu, mereka inilah yang akan memperoleh kebaikan hidup. Mereka lah yang akan memperoleh kemuliaan hidup. Mereka lah yang akan memperoleh kehormatan dalam hidup ini. Kalau tidak, mereka akan jadi budak. Seperti halnya Fir'aun memperlakukan kaumnya. Jadi semua rasul-rasul itu dalam rangka membebaskan manusia dari hal-hal yang demikian. Lalu kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dalam hidup ini, yang menang dalam hidup ini. Lalu kata Allah di bawahnya, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Bagi orang-orang yang bertakwa, a'addallahu lahum, Allah janjikan kepada mereka, Allah pastikan untuk kehidupan mereka apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau yang kufur, Allah janjikan juga, a'addallahu lahum azaban syadida. Kalau yang kufur, yang kafir. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, Allah janjikan kepada mereka, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Allah janjikan kepada mereka satu kehidupan jannah. Saya ulang kalimat saya. Jannah itu Bapak Ibu sekalian, satu perwujudan kehidupan hasil dari penerapan ilmunya Allah ke dalam kehidupan, sehingga wujud kehidupan mereka bagaikan jannah, kebun. Kebun itu adalah sebuah tempat yang tertata. Kalau tidak tertata namanya hutan. Sistem ekonominya tertata dengan benar menurut Allah. Sistem sosial budayanya tertata dengan benar menurut Allah. Sehingga tidak ada gerak itu menurut nafsu. Sehingga wujud kehidupan mereka Pak, walau fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka itu Pak, azwajun, pasangan hidup, bukan cuma istri. Istri, anak, jiran, tetangga, masyarakat, itu pasangan hidup mereka. Mutahharah, pasangan hidup yang bersih. Bersih dari nilai-nilai subjektif, bersih dari nilai-nilai kebusukan. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah yang dikatakan dengan kemenangan yang agung itu. Jadi jannah itu sesuatu yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang mau ittaqau rabbakum, yang mau patuh dengan aturan-aturan Allah. Jadi fokus kalau belajar itu ke Quran. Dongeng-dongeng kita keluarkan aja dah, itu bikin pusing kepala. Yang ada satu dengan yang lainnya gontok-gontokan. Tapi kalau Quran coba, imam yang dibaca ayatnya paham, bulat pandangan terhadap ayat, dia sampaikan kepada jemaahnya. Jemaahnya ngerti, tidak usah banyak-banyak, Bapak Ibu sekalian. 2-3 ayat ngerti, paham, itu yang paling penting. Bapak Ibu bayangkan kalau setiap harinya 5 waktu itu, 1 ayat saja yang kita kuasai dengan makna ya.